Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Wow, Sobat Belajar, kembali lagi ke kelas Bahasa Inggris, oke? Dan sekarang seperti yang terlihat di screen, kita akan membahas tentang ujian tertulis berbasis komputer. Oke, hoping that you gain more and more confidence doing this or even practicing this, oke? Karena seperti yang kita tahu, ujian tertulis berbasis komputer dia identik dengan passage, dengan teks yang panjang, tapi don't worry, karena kita bisa langsung apply strateginya tergantung dengan soalnya nanti seperti apa. Oke, so without further ado, let's get started. Nah, ini Sobat Belajar bisa lihat seperti yang tadi Kak Rizka sudah bilang, UTBK identik dengan teks-teks yang panjang seperti ini, oke? Udah panjang, terus dia paragrafnya ada banyak. Dan dia juga lines-nya itu commonly akan lebih banyak dibandingkan dengan teks-teks when you were in high schools, oke? Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, Sobat Belajar, as I mentioned, itu Sobat Belajar langsung lihat pertanyaannya apa, oke? Karena more often than not, nanti pertanyaannya nggak meminta Sobat Belajar untuk mengerti keseluruhan ini, tapi cuma di beberapa part, oke? Nah, sekarang tinggal kita lihat pertanyaan pertama dari teks ini, dia menanyakan tentang apa? Quite common, oke? Yang ini, dia yang pertama kali muncul adalah what does the passage mainly deal with? What does the passage mainly deal with? Nah, in case you forgot about the strategy, kini kita lihat ada kata yang identik mainly, oke? Nah, ini dari kata main, ya. Dan yang kedua adalah kita punya passage. Berarti gimana ya cara kita mengerjakan ini? Nah, caranya adalah kita menggunakan strategi main ideas. Kenapa Kak main ideas? Karena di sini Sobat Belajar bisa lihat mainly deal with. Berarti apa sih yang dia bahas? Mainly, fokusnya itu apa? Ya. Dan ini sebagai cakupan kita, cakupannya adalah passage, oke? Berarti dia minta main idea-nya satu keseluruhan teksnya secara utuh. Kalau misalnya tadi di teksnya ada 4 paragraf, berarti kita perlu lihat 4 paragraf itu, masing-masing dia membahas apa, dan ketika disatukan, digabung ide-idenya menjadi satu, dia itu membicarakan tentang apa yang bisa mencakup 4 paragraf ini, oke? Dia nggak boleh berat sebelah, harus bisa mencakup 4 paragraf atau banyaknya paragraf yang memang disediakan dalam passage itu. Oke, we go back. Nah, ini dia tadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraphs here. Nah, jadi untuk teksnya udah ada ini 4 paragraf dan kita pakai reading techniques-nya, reading techniques yang skimming, oke? In which kita lihat general ideas-nya dia itu membicarakan tentang apa. Terus kita lihat juga kalimat pertama di masing-masing paragrafnya itu dia membicarakan tentang apa. Karena bahasa Inggris identik dengan, in this case, dia itu kalimat pertamanya itu banyak keywords untuk menentukan kalimat-kalimat setelahnya yang ada di paragraf itu. Oke, sekarang kita bahas dari paragraf yang pertama, kita highlight dulu kalimat pertamanya. Itu ada di nowadays sampai dengan ICT. Di sini ada first full stop. Oke, udah garis kasih mark di sini. Jadi kalimat pertama untuk paragraf pertama ini, dia bilang, nowadays, all lives are practically dependent on information communication technology or ICT. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kalau nanti next-nya itu akan membicarakan tentang ICT. Oke, karena di sini dia bilang, our lives are practically dependent on information communication technology or ICT. Oke, berarti di sini kita dapat, nah, kita bisa cross-check dengan baca skimming, fast reading. Kita lihat data from the Communications and Information Ministry shows that internet users in Indonesia increased from 74 million people in 2013 to 111 million in 2014. Nah, berarti di sini dia membahas tentang internet users-nya. Internet users-nya itu dia sebagai detail dari si information, communications, and technology yang we use practically. Nah,
Terus next-nya kita baca lagi, in Indonesia the internet burst has been mainly used for accessing social media. Nah, dari dua kalimat yang ada di paragraf ini, kita bisa lihat kalau dia memang membicarakan tentang information communications technology or ICT. Dan di sini dia di kalimat kedua dan seterusnya di paragraf pertama, dia itu membicarakan lebih jauh detailnya apa sih bagian yang mana dari information communication and technology-nya. Oke? Nah, itu dia kita dapat di paragraf pertama. Oke, karena ini passage, berarti kita lihat di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Dia nanti ada berapa paragraf ya, sobat belajar. Terus di paragraf kedua dia bilang, the popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education sector. Nah, ini dia ada di sini. Kalimat pertamanya dari the popularity sampai dengan education sector. Oke, again. The popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education sector. Nah, berarti dia udah mulai nih membahas tentang problemnya, ternyata di education sector itu nggak sebagus itu. Oke? Terus dia bilang, kalau misalnya sobat belajar mau lihat lagi detailsnya, but please consider the time doing the UTBK, ya. ICT has become a backbone for improving the country's competitiveness through education. Nah, dia membahas lebih jauh, kan tadi dia bilang the popularity of the internet and social media unfortunately has not extended to the education sector. Dia ngebahas lebih jauh. Maksudnya apa? ICT yang seperti apa? Yang di bidang education-nya itu ternyata has not extended. Itu ya. Dia bahas ini, terus dia bahas lebih jauh. Oke, berarti dari paragraf kedua ini kita tahu dia membahas tentang ICT yang problematic di education sector. Nah, terus tinggal kita lihat paragraf ketiga, ada di advancement sampai dengan beyond teachers. Oke, kita lihat advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Oh, ternyata dia ada di sini. Nah, ini garis coret ya. Nah, kalimatnya dari advancement sampai dengan revolutionize education. Advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Nah, berarti ini expectation-nya udah mulai ya, karena tadi ada problem education di sini. Nah, di paragraf ketiga itu dia advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education. Oke, ini udah mulai expectations-nya. Terus ini ada kata-kata moreover. Remember, kalau ada moreover berarti dia extensions, berarti dia menjelaskan tentang detail dari kalimat yang sebelumnya. Okay, we got the idea that the third paragraph talk about more advancement of ICT, or in other words about the expectations. Nah, terus lanjut ke paragraf yang keempat, last paragraph, fortunately, unfortunately, sampai dengan ICT. Okay, unfortunately, it is still a long road to revolutionize education in Indonesia through ICT. Nah, berarti dia menjelaskan tentang facts-nya yang berkaitan dengan ICT yang ada di Indonesia. Nah, berarti ini membicarakan tentang ICT. Okay, ICT in education. Di sini memang dia mulai dengan ICT in broad idea. Nah, yang ini dia udah mulai specific in education sector. Nah, berarti tinggal kita lihat pilihan jawabannya yang bisa langsung mengakomodir 4 paragraf ini yang tepat yang mana. Oke, we get back. Di sini, sobat belajar kita lihat yang A, access to ICT for Indonesian students. Remember, passage mainly deal with. Berarti kita harus bisa tadi 4 paragraf itu jadi satu ide besar, jadinya seperti apa. Nah, untuk pilihan yang A, sobat belajar, access to ICT for Indonesian students. Nah, tadi di 4 paragraf itu enggak semuanya membahas tentang access to ICT for Indonesian students ya. Yang tadi paragraf awal aja udah kelihatan dia membicarakan ICT secara umum, oke? Dan yang kedua, ketiga, keempat dia membicarakan tentang problem, expectations, dan juga reality-nya. Oke, dan dia nggak membahas tentang aksesnya. Oke, berarti ini bukan langsung cross out. Terus yang B, the positive impact of ICT on modern life. Tadi kita udah fokus ke education sector, oke? Sedangkan di sini dia getting broader, dia bilang on modern life, oke? Nah, berarti ini langsung kita cross out aja. Next, yang C. The use of ICT in education. The use of ICT in education. Nah,
Tadi kita membahas tentang ICT di paragraf pertama dan mengerucut ke paragraf 2, 3, hingga 4. Di paragraf yang terakhir kita langsung fokus ke education. Dan yang tadi juga dari paragraf 2 sampai paragraf 4, kita tahu bahwa itu membahas tentang problems-nya, expectations-nya, dan juga reality-nya yang berkaitan dengan ICT di education. So, you can see here, jawabannya adalah yang C. The use of ICT in education. Nah, tadi juga kelihatan di paragraf yang akhir-akhir kalau ICT itu belum sampai ke tahap revolutionize education. Dia memang dipakai tapi belum revolutionize. Berarti ini emphasize on this one, the use of ICT in education. Nah, jawabannya yang C. Nah, untuk semakin meyakinkan sobat belajar kenapa jawaban yang D dan E itu kurang tepat, kita bahas ya. Yang D, the benefits of ICT for life. Ingat, tadi kita udah fokus ke education sector. Berarti bukan ini. Well, yang E, ICT and modern life. It is so broad, so general. Padahal tadi kita udah bahas langsung dari passage-nya kalau dia itu cuma fokus ke bagian yang education sector. Nah, berarti ini juga bukan. Udah deh, jawabannya yang C. The use of ICT in education. Okay? So, for this type of questions, be careful with this one. Cakupannya dia apakah paragraf keberapa atau secara keseluruhan, dan perhatikan mainly deal with. Berarti ini adalah main ideas. Berarti sobat belajar langsung apply dia strateginya yang skimming dan lihat dari 4 paragraf itu, lihat masing-masing kalimat pertamanya, terus langsung digabungkan. Ketika mereka digabungkan secara umum 4 ide itu dari masing-masing paragrafnya itu ada di tema apa, oke, dan disesuaikan dengan pilihan jawabannya, ya. Oke. We go on. Nah, ternyata masih dengan teks yang sama ini ya. Nowadays our lives are practically the popularity, advancement, unfortunately, okay? Berarti tinggal kita lihat pertanyaannya apa ya. Nah, di sini based on the passage, the word burst in first paragraph means. Oke, sobat belajar. Nah, ini biasanya yang feel so stressful karena ini vocabulary. Oke. Nah, but you don't need to be worried anymore because you're going to solve this problem clearly. Okay? Nah, ini sobat belajar untuk bentuk yang vocabulary seperti ini. That doesn't matter if you don't know yet about the meaning or the definition. Nah, nanti kita bisa referring back ke passage-nya. Tinggal kita lihat nanti burst ini, berarti kita udah tahu kata yang mau kita cari adalah burst. Dan fortunately, ini dia dikasih tahu ada di paragraf berapa? Di first paragraph. Berarti kita bisa langsung lihat first paragraph yang ada kata-kata burst, itu dia berkaitan tentang apa. Okay? Now we understand, we do know, kita harus cari burst, berarti kita langsung ke first paragraphnya. Nah, ini berarti langsung pakai scanning. Okay? Teknik baca scanning adalah langsung cari spesifik ide itu atau informasi yang memang sudah diberitahukan. Nah, di sini burst udah dicetak miring. Okay, so this is easier for us to know the burst, ya. Nah, di sini kita lihat di konteksnya dia bilang di sini ya, ini kasih marknya, sentence-nya ada di sini dan dia start-nya ada di sini. Okay, sobat belajar. In Indonesia, the internet burst has been mainly used for accessing social media. The internet burst. Nah, ketika dia menggunakan the, berarti memang sudah ada yang dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan itu. Berarti caranya adalah kita lihat kalimat sebelumnya dia membicarakan tentang apa sih, untuk kita bisa tahu burst itu maksudnya dia merujuk kemana. Oke? Nah, di sini kita lihat kalimatnya itu ada dari data sampai dengan 24 in. Nah, sekarang kita lihat data from the Communications and Information Ministry shows that internet users in Indonesia increased from 74 million people in 2013 to 111 million in 24 in. Nah, berarti di sini yang menjadi penekanannya adalah increase. Okay, increase of internet users, ya. Yang tadinya di 2013 itu ada 74 million people to 111 million in
2014, okay? Dia hampir 100% ya, more than 50%, okay? Nah, berarti yang sebenarnya ingin diberitahukan oleh si burst-nya ini atau artinya si burst ini adalah increase-nya in short period of time, okay? Karena dia bilang the internet burst has been mainly used for accessing social media, dan sebelumnya itu membahas tentang kenaikan jumlah pengguna internet, okay? Dari 74 to 111. Nah, berarti burst-nya itu yang tadi Kariska bilang berkaitan dengan kenaikan in short period of time, okay? Nah, tinggal kita lihat deh di sini. Nah, ini, okay, dari 5 pilihan jawaban ini, okay, yang 4 itu common. Well, kita bahas ya, connection. Nah, kita tadi kalau misalnya referring back itu bukan membicarakan tentang connection-nya, not likely about that, tapi lebih ke increase-nya, okay. Nah, berarti bukan connection sebenarnya yang dimaksud. Nah, yang C juga sama presence juga bukan, karena hadirnya itu udah ada, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah lonjakan penggunanya ya. Berarti presence-nya juga bukan. Benefit, not about the benefit, kita membicarakan tentang users-nya tadi. Oke, terus yang E, device, penekanannya bukan ke device-nya, tapi justru ke users-nya. Oke, nah pilihan jawabannya adalah A, penetration. Nah, if you check your dictionary, penetration means something increasing in a short period of time. Oke, nah penetration ini adalah kata lain atau sinonim dari burst yang tadi memang ada di paragraf itu yang membicarakan tentang increase of internet users in Indonesia from 2013 to 2014. Oke, nah ini jawabannya lebih yang tentang konteks. Oke, sobat belajar, so next time if you find this type of questions, please calm, okay? Please chill, because you can understand this type of questions by referring back ya. Jadi kalau melihat soal seperti ini udah langsung referring back, terus lihat dia letaknya ada di mana, terus dia membicarakan tentang apa. Bisa dilihat dari kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Tinggal dilihat nanti dia itu seperti apa. Oke? Letak dari katanya. Nah, yang tadi ini dia ternyata petunjuknya, clue-nya ada di kalimat yang sebelumnya. Oke. Nah, itu dia tadi. Oh, kita masih dengan teks yang sama. Nah, ini dia salah satu cirinya juga dari UTBK. Jadi dari satu teks itu dia akan berbagai macam pertanyaannya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. What word in the passage? Oh, ini udah mulai berkaitan dengan konteks yang lebih mendalam. Oke, detail questions karena kita harus tahu detail informationnya itu maksudnya apa ya. Buat belajar di sini. What word in the passage gives the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources? Again, what word in the passage gives the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources? Nah, di sini berarti apa Kariska yang perlu kita tahu atau perlu kita highlight? Nah, yang perlu sobat belajar highlight adalah keywordnya. Nah, keywordnya ini nanti yang akan kita cari di teksnya. Nah, berarti tinggal kita lihat word in the passage. Oke, berarti yang perlu kita cari adalah wordnya, of course. Ya, in the passage gives the idea that technology provides students with freedom to use varied learning resources. Oke, berarti in easier way, technology, okay, students and freedom to use learning resources. Nah, tinggal kita lihat di teksnya yang berkaitan dengan itu tadi, technology provides students with freedom to use varied learning resources. Nah, ini dia kita lihat di sini berarti kita cari kata-kata yang ada students-nya, ada teknologinya, dan juga ada freedom or something related to those ya. Well, di sini nowadays of life, nah ini masih membicarakan dalam konteks yang lebih besar cakupannya, membahas tentang Indonesia dan juga internet usersnya, internet burst, okay, and something related to that. Nah, dari paragraf yang kedua, berarti ini paragraf pertamanya langsung kita kasih tanda. Di sini kita nggak menemukan yang berkaitan dengan students, okay, dan their freedom.
Nah, next di paragraf kedua, the popularity of the internet, social media, the country's competitiveness through education, the Ministry of Education. Oke, nah di sini juga nggak ada yang berkaitan dengan students karena tadi keywordsnya adalah students ya. Berkaitan dengan students, oke, dan juga freedom to use varied learning resources ya. Nah, terus yang C, yang third paragraph, advancement of ICT should ideally be able to revolutionize education technology brings. Oke, ini udah mulai ya. Ada kata-kata technology dan ada kata-kata students. Nah, tinggal kita cari mana yang ada di paragraf ketiga ini yang membahas tentang freedom of students to use varied learning resources. Nah, di sini revolution in education is also possible through ICT as students can learn at the appropriate speed according to their capacity. Berarti ini belum. Karena yang ini dia berkaitan dengan appropriate speed. Sedangkan tadi yang mau kita cari adalah freedom to use many things or many resources ya. Nah, terus ini interactive digital content allows students to pick particular topic that they want to explore more. In a nutshell, there is a democratization of the learning process. Nah ini yang berkaitan dengan students. Yang pertama ada this one, a revolution in education, dan yang kedua adalah democratization. Nah tadi untuk yang revolution kita tahu itu kurang tepat karena dia tentang appropriate speed. Nah yang mau kita cari adalah yang berkaitan dengan freedom. Nah berarti pilihan kita ada di democratization di sini di paragraf ketiga, tapi kita lihat dulu apakah si democratization ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, di sini dia bilang in a nutshell, berarti in conclusion gitu ya. Nah, berarti sebelumnya dia menjelaskan sesuatu, sobat belajar. Berarti tinggal kita lihat kalimat sebelumnya dia itu membicarakan tentang apa. Sehingga dia bisa bilang there is a democratization of the learning process. Nah, di sini dia bilang interactive digital content allows students to pick particular topic that they want to explore more. Interactive digital content allows students to pick particular topic that they want to explore more. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat dia itu memang nggak menggunakan kata-kata yang persis sama dengan pertanyaannya, tapi mereka ada di konsep yang sama ya. Di sini adalah allow students to pick particular topic that they want to explore more ya. Nah, berarti jawabannya adalah si democratization ini karena penjelasannya yang tadi to pick particular topic that they want to explore more. Ya udah, berarti jawabannya yang A. Langsung. Democratization. Well, untuk bentuk pertanyaan yang seperti ini sobat belajar, you need to find and grab the keywords. Nah, dan setelah itu referring back ke teksnya, terus lihat mana yang konsepnya sama, or if you are lucky, nanti bisa sama ideasnya yang ada di passage dan juga pertanyaannya. Nah, kalau misalnya dapet yang slightly agak lebih susah, nanti tinggal dilihat mana yang konsepnya itu mirip, atau bahkan sama persis kayak tadi ya, cuma beda kata-kata. Nah yang ini adalah democratization ya. We go on. Yang ini udah beda ya, berarti kita sekarang going on ke teks yang setelahnya. Nah, ini seperti biasa, dari UTBK dia akan sebanyak ini, more or less ya, dan dengan line yang begitu banyak kayak gini ya. Tapi you don't need to be worried karena yang seperti Kariska bilang, fokus ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya minta apa, terus langsung cari sesuai dengan memang yang diminta dari pertanyaannya. Nah, ini dia. Dia nanya tentang relation, sobat belajar. Di sini kita lihat, How does the first sentence relate to the other sentences in paragraph 1? How does the first sentence relate to the other sentences in paragraph 1? Nah, berarti ini dia minta tentang relate. Ini adalah hubungannya dari satu kalimat ke kalimat yang lain yang ada di paragraf tertentu. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya udah tinggal kita lihat ke paragrafnya.
dia bilang paragraph 1. Terus kita lihat first sentence-nya, hubungan si first sentence dan juga the other sentences itu dia seperti apa. Ya, Sobat Belajar, so we go back. Ini dia paragraf pertamanya, Sobat Belajar, yang ini. Nah, ini langsung aja ke paragraf pertama. Paragraf kedua dan seterusnya biarin aja, nggak usah dilihat-lihat, oke? Nanti makin bingung, karena sebenarnya yang diminta itu cuma yang paragraf pertama, oke? Kita lihat, berarti kalimat pertamanya kita mark di sini, oke? Dari the sampai dengan practice, oke? Kita lihat sekarang. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Oke, nah berarti ini idenya kita lihat dia membicarakan tentang the integration of technology and media yang berkaitan dengan enhancing early childhood practice. Oke, berarti ini membicarakan tentang integration, technology and media dan kaitannya dengan early childhood practice, enhancement-nya, oke, peningkatannya. Oke. Next, yang tadi ditanya adalah apa sih hubungannya si kalimat pertama, yang ada di paragraf 1 itu dengan kalimat-kalimat lain yang ada di paragraf yang sama juga. Nah, sekarang kita lihat berarti kalimat kedua dan seterusnya sampai dengan di sini kalimat terakhirnya dia bahas tentang apa ya. Kita bahas one by one here. Yang kalimat keduanya dia ada di successful sampai dengan practices di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Successful integration of technology and media into early childhood programs involves the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practices. Dia membahas detailnya tuh, yang seperti apa integration-nya. Nah, di sini dia bilangnya successful integration of technology and media into early childhood programs involves, ya. Yang tadi kalimat pertamanya dia bahas tentang the integration of technology and media secara umum. Nah, kalimat keduanya udah mulai membahas tentang kinds-nya, ya. Kinds-nya di sini yang disebutkan adalah successful integration of technology. Nah, kalau misalnya dibilang successful, itu adalah bentuknya involves the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practice. Berarti kalimat kedua adalah tipenya, kinds-nya dari the integration yang dimaksud di kalimat pertama. Itu untuk kalimat pertama. Kalimat kedua, ini true integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent when the focus of a child or educator is on the activity or exploration itself and not on the technology or media being used here. Nah, di sini dia ada keywords yang sama ya, Sobat Belajar, ada kata integration. Nah, yang tadi successful, yang ini true. Nah, dia bilang occurs when the use of technology and media becomes transparent, gitu ya. And the focus of a child. Nah, berarti ini juga si kalimat ketiganya dia membahas tentang other kinds of integration yang tadi dimaksud di kalimat pertama, Karena kalimat kedua yang successful, kalimat keduanya yang true, Nah, next, ternyata ini last sentence-nya di sini. Technology integration has been successful when the use of technology and media support the goals of educators and programs for children. Nah, ini dia memberikan detail yang lebih lanjut lagi dari technology integration has been successful when the use of technology and media support. Nah, kalau yang tadi ini involves, dia itu tentang kegiatannya apa aja, Terus ini ada medianya apa aja. Nah, kalau yang di sini ini lebih ke more about the content or the idea, Nah, support the goals of educators and programs for children, provide children with digital tools for learning and many things in education. Nah, berarti kita bisa lihat di kalimat 2, 3, 4 yang ada di sini, yang ada di paragraf pertama, itu dia adalah sebagai detail dari kinds yang dibahas di kalimat yang pertama tadi. Yang kalimat pertama dia broad idea,
The integration of technology and media can enhance early childhood practice. Terus dijelasin deh di kalimat yang setelahnya, successful itu seperti apa, true itu seperti apa, terus yang dibilang completely successful atau yang successful tapi di bidang kontennya yang berkaitan dengan goals of educators itu yang seperti apa. Nah, berarti kita udah bisa lihat ya, di sini hubungannya paragraf pertama ini, si kalimat pertamanya dengan kalimat yang lainnya adalah kalimat yang lainnya itu membahas tentang kinds-nya dari si kalimat yang pertama. Oke, tinggal kita lihat deh di sini. Nah, akan Kariska bahas kenapa pilihan yang satu ini benar, salah satu dari ini, dan kenapa yang lain kurang tepat. Ya. Nah, yang A. The other sentences in paragraph 1 explain further the kinds of integration of technology and media that can be of benefits to young learners. Explain further the kinds of integration of technology and media that can be of benefits to young learners. Nah, ini tadi kan paragraf pertamanya, di kalimat pertamanya itu membahas tentang integration, terus dibahas dia successful seperti apa, terus seperti apa, dan juga detail dari successful itu lebih jauh seperti apa. Nah, langsung deh jawabannya yang A ini ya. Nah, dibahas kenapa yang B, C, D, E itu kurang tepat. Nah, yang B, the other sentences in paragraph 1 explain the impact of the integration of technology. Impact. Kita nggak membahas tentang impact, kita bahas tentang further kinds-nya. Nah, ini udah kelihatan, bukan? Oke. Terus yang C, the other sentences in paragraph 1 are examples of the use of technology in education. No, bukan examples of the use of technology-nya. Oke, tapi kita membahas tentang kinds-nya. Ya, buat belajar. Terus yang D, the first sentence contains information that is contrary to the information in the other sentences. Oke, nah ini kelihatan contains information that is contrary. Nah, contrary itu berarti dia bertolak belakang, oke, saling berlawanan. Nah, bukan. Karena tadi dia saling supporting, ya. Karena paragraf kedua dan selanjutnya itu membahas tentang kinds yang dijelaskan garis besarnya di kalimat pertama. Oke. Nah, yang E, the other sentences vaguely support part of the statement in the first sentence. Vaguely. Nah, ini dia nggak jelas, maksudnya vaguely adalah sesuatu yang ambiguous. Nah, berarti ini bukan. Udah deh, jawabannya yang A, ya. Ini udah kelihatan tadi kalau baca cepet, the kinds of integration. Nah, jawabannya langsung deh, yang A. Okay, we go on again. Masih dengan teks yang sama, kita lihat pertanyaannya apa. Okay, the author would apparently agree that. The author would apparently agree that. Nah, ini untuk yang seperti ini, kita bisa lihat ke nanti teksnya, oke? Ada dua cara, sobat belajar. Sobat belajar bisa lihat teksnya, terus nanti cocokkan dengan pilihan jawaban ini, atau reversed. Lihat dari pilihan jawaban ini, A, terus cocokkan ke teksnya, B, cocokkan, C, D, E, cocokkan, terus lihat mana yang memang would apparently agree that. Nah, ini yang berkaitan dengan si author itu dia ada di side setuju untuk statement yang mana gitu ya. Maksudnya itu, nah berarti dari 5 pilihan jawaban ini kita langsung go back. Tinggal kita lihat ada successful integration of technology and media is determined by the quality of the computers and the connection of the internet. Itu yang A. Successful integration. Nah, tinggal kita lihat di sini successful integration of technology. Di sini successful integration di paragraf pertama ya, sobat belajar. Successful integration of technology and media into early childhood programs involves the use of resources such as computers and the internet in daily classroom practices. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Dia bilang successful integration of technology and media is determined by the quality of the computers and the connection of the internet. Nah, yang ini dia kurang tepat. Kenapa? Karena bukan determined. Dia involves, ya. Berarti belum sampai sejauh itu. Oke. Nah, berarti yang ini bukan. Ya, udah kelihatan tadi. Nah, terus yang B kita lihat. The integration of technology and media occurs when the teacher focuses only on the technology itself. That's proof.
Nah, di sini kita bisa lihat integration-nya adalah this one has been successful when the use of technology and media support the goals of educators and programs for children, provides children with digital tools for learning and communicating, and helps improve child outcomes. Oke, nah berarti di sini penggunaan teknologinya, integrationnya adalah ketika si children-nya itu, bisa di-improve outcomes-nya. Nah tinggal kita lihat di sini. The integration of technology and media occurs when the teacher focuses only on the technology itself. No, ya, big no. Karena tadi kita bisa lihat kalau integration of technology and medianya itu fokusnya adalah children outcomes, helping them for that. Nah, yang C, the successful integration of technology and media in early childhood education really depends on good educators. Nah, tinggal kita lihat, berarti keywords-nya adalah successful integration in early childhood education really depends on good educators. Nah, di sini kita lihat yang berkaitan dengan penggunaan itu, terus kaitannya dengan si gurunya. Ya, kita bisa lihat di sini, Sobat Belajar, as the life of children, parents, families, and educators are infused with technology, media, early childhood classrooms can benefit from the possibilities of extending children's learning through judicious use of these tools. Udah mulai nih ya kelihatan. As part of the overall classroom plan, technology and interactive media should be used in ways that support existing classroom developmental and educational goals rather than in ways that distort or replace them. Nah ini di sini udah kelihatan ya Sobat Belajar kalau penggunaan teknologinya itu harus disesuaikan in a way to support existing classroom developmental and educational goals. Nah di sini kelihatan sebenarnya kalau penggunaan ini akan berhasil jika educatorsnya itu good qualified one ya. Terus nah ini semakin diperkuat di paragraf yang selanjutnya ya. Dia bilang, by focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves, teachers can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Teachers, Sobat Belajar. Jadi di sini terlihat kalau tadi si integrationnya akan bisa successful kalau ada good educators, qualified educators. Kenapa? Karena si educators atau teachers-nya itu harus consider these two things at least. Yang pertama adalah gimana caranya si interactive media should be used in ways that support existing classroom developmental and educational goals. Dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan to avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Berarti jawabannya yang C. Ya, this one. The successful integration of technology and media, in early childhood education really depends on good educators. Nah, Kak, dibahas deh yang D sama I, kenapa dia kurang tepat. Nah, yang D, educators should be selective in choosing educational goals to be integrated with the use of technology and media. Notice this. Nah, kalau pilihan yang D, itu ternyata dia, educators should be selective in choosing educational goals to be integrated with the use of technology and media. Nah, sekarang kita lihat apakah sebenarnya yang harus disesuaikan si the use of technology and media atau justru si educational goals-nya. Nah, let's prove it. Di sini berarti keywords yang kita cari adalah educational goals. Nah, di sini educational goals-nya, Sobat Belajar, terus dilihat. As part of the overall classroom plan, technology and interactive media should be used
in ways that support existing classroom developmental and educational goals rather than in ways that distort or replace them. Okay? Be careful. Di sini yang dijelaskan adalah justru yang harus selektif penggunaannya adalah si teknologi and interactive media. Okay? Bukan si educational goals-nya, ya. Jadi di sini harusnya pilihan jawabannya dia bilang kalau interactive media itu yang harus selektif, bukan educational goals-nya. Ya. Oke. Sobat belajar, berarti di sini kita langsung bisa cross out kalau yang D itu dia tidak tepat. Oke. Terus yang E, both passive and interactive use of technology and media are needed as a key to successful learning in early childhood settings. Okay, bacanya hati-hati. Both passive and interactive uses of technology and media are needed as a key to successful learning in early childhood settings. Nah, berarti ini kita lihat keywordsnya ada passive, okay, terus needed as a key to successful learning in early childhood settings. Nah, kita lihat pernyataan yang tadi ada di passage itu apakah sama persis seperti ini? Oke, atau ternyata konsepnya ada yang terbalik sama seperti tadi yang di ya. Kita lihat di sini berarti keywordsnya adalah passive. Ya. Sobat belajar, kita lihat di sini. Nah, this one. By focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves, teacher can avoid the passive and potentially harmful use of non-interactive, linear screen media that is inappropriate in early childhood settings. Oke, sobat belajar, dia bilang can avoid the passive. Can avoid the passive. Avoid itu yang harus dihindari. Okay, dia bilang di sini by focusing on technology and interactive media as tools, not as ends in and of themselves, teachers can avoid the passive. Nah, berarti ini bukan yang dibutuhkan dalam penggunaan atau integration of technology and media yang dimaksud. Okay, nah berarti ini sobat belajar bisa lihat kalau ini passive itu dia not needed, ya. Si passive ini dia not needed. Oke, nah berarti jawabannya yang I ini dia juga kurang tepat. Oke, nah so for this type of questions, sobat belajar hati-hati karena UTBK itu tricky dia. Jadi I highly recommend you to read the option in full one, ya, ini complete one. Jadi ketika pengerjaannya baca pilihan jawabannya itu full, okay? Dari kalimat atau kata pertama di sini, ya, dan sampai dengan kata terakhirnya, ya. Karena di soal-soal UTBK itu dia akan tricky, dia akan banyak menyantumkan keywords-keywordsnya kayak tadi ini ya, ada passive, oke, ada interactive, oke, ada teknologi, ada media, tapi ternyata di sini konsepnya dia bilang needed, padahal tadi di passage-nya dia bilang kalau si passive-nya ini dia not needed, ya. Berarti nanti kalau misalnya ada disandingkan dua seperti ini buat passive and interactive uses, yang satu benar tapi yang satu itu dia kurang tepat. Nah, berarti kalimatnya itu udah pasti nggak valid, oke, nggak sesuai. Nah, itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, hati-hati dengan konsepnya, ya. Seperti tadi yang kita bahas untuk pilihan yang D, educators should be selective in choosing educational goals to be integrated with the use of technology and media. Oke, memang disebutkan choosing educational goals-nya, tapi yang harusnya selektif adalah penggunaannya, oke? Integration of technology and medianya. Oke, nah, terus yang A dan yang B itu disesuaikan nanti dengan passage-nya. Kalau yang ini dia kelihatan, ya, konsepnya dia itu kurang sesuai. Oke, sobat belajar, so that's for the ujian tertulis berbasis komputer. Jadi kita tadi belajar banyak tipe soal, ya, dari main idea, terus ini word apparently agree that, and so many things. Dan kita juga udah bahas tadi dia seperti apa strateginya.
Oke, sobat belajar, jadi sekarang semakin semangat ya untuk menghadapi UTBK dan juga untuk more practice, more and more ya, karena ternyata mudah. Oke? Oke, sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!